Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Sekarang materinya kewirausahaan ya. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu meliputi pengertian kewirausahaan, menumbuhkan minat berwirausaha, karakter yang dimiliki wirausaha. Yang pertama-tama kita harus mengetahui pengertian kewirausahaan. Apa itu wirausaha? Wirausaha itu berasal dari kata wira yang artinya berani atau pejuang, dan usaha berarti melakukan kegiatan usaha, bisnis, atau berbuat sesuatu atau kerja. Menurut Badan Pusat Statistik mendefinisikan unit usaha adalah unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik dan wilayah operasinya. Secara etimologi, kewirausahaan atau entrepreneur berasal dari kata entrepranda yang berarti melakukan. Dengan demikian, kewirausahaan bukanlah bakat dari lahir atau milik etnis atau suku tertentu. Jadi jika ingin menjadi wirausaha itu jangan hanya bilang saya nggak punya bakat untuk berwirausaha. Itu tidak benar ya. Semua orang sebenarnya bisa berwirausaha, itu cuma tergantung niatnya, tergantung keyakinannya, tergantung kegigihannya. Kewirausahaan bukanlah mitos, melainkan realistik yang dapat dipelajari melalui proses pembelajaran, pelatihan, simulasi, dan magang secara intens. Ya, seseorang yang mempunyai privilege aja, mereka itu butuh pengetahuan, mereka butuh ilmu untuk menerapkan bisnis mereka. Terus bagaimana kalau yang dari nol? Yang dari nol ini memang profil seorang wirausaha itu harus berani mengambil resiko, tapi juga dipikirkan jika resiko terlalu tinggi sebaiknya jangan diambil. Misal yang memulai bisnis dari nol harus utang ke bank atau gimana, dapat menghancurkan masa depan mereka jika mereka benar-benar tidak mempersiapkannya, jika mereka langsung memulai usaha yang sangat besar. Jadi sebaiknya memulai usahalah dari yang terkecil. Itu saran dari ibu. Kalau yang memulai dari nol itu mulailah dari yang kecil, jadi resikonya gak terlalu besar. Definisi kewirausahaan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 95 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan kegiatan yang mengarah pada upaya menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi kewirausahaan merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, dan mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya. Bahkan orang yang berbakat dalam berwirausaha, mereka perlu mencari ilmu atau pengetahuan supaya dapat mengembangkan bakat yang mereka miliki. Apalagi seseorang yang tidak memiliki bakat, mereka harus benar-benar mendapatkan dasar ilmunya atau pengetahuan untuk berwirausaha. Jadi berwirausaha, kalau kita sudah pandai atau berbakat mengenali produk atau udah mempunyai usaha tertentu, kita harus terus mengembangkannya. Misal dari warung kecil bisa berkembang menjadi toko yang lebih besar sehingga mempunyai cabang di mana-mana, sehingga bisa menjadi supermarket. Itu salah satu contoh wirausaha.
Contohnya misalnya bisa dilihat Wahyu Aditya menjadi pengusaha muda dari hobi menggambar. Ini ya, Wahyu Aditya ini orangnya ya, selain muda, pintar, dan kreatif, dia juga sudah mempunyai bisnis sendiri, mempunyai penghasilan dan banyak uang sendiri. Ini tentu sudah menjadi impian banyak orang. Padahal dari hobinya itu hanya dari gemar menggambar. Dari gemar menggambar itu awal mulanya itu dia menyaksikan acara Gemar Menggambar itu di TVRI tahun 90-an di usianya yang relatif muda. Ini Wahyu Aditya ini kan lahir tanggal 4 Maret tahun 80 di Malang. Ini orangnya ini sudah mempunyai keinginan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, ingin menjadi wirausaha. Dengan kemampuannya di bidang desain, grafis, dan animasi, Aditya ini sudah menjadi pemain utama dalam bisnis animasi dan desain grafis di Indonesia. Bahkan Aditya ini sudah banyak diburu oleh perusahaan kreatif untuk menggambar sederet pesanan iklan. Aditya juga sudah masuk ke ranah internasional ketika Dewan Juri yang terdiri dari para pakar film Inggris menyatakan sebagai juara internasional Young Screen Entrepreneur of the Year 2007 pada event yang diselenggarakan oleh British di Inggris. Wahyu Aditya ini juga telah berhasil menumbangkan saingannya yang berasal dari Cina, India, Brazil, Polandia, Lebanon, dan lain sebagainya. Pada saat itu usianya masih 27 tahun, tapi sudah bisa mendirikan sekolah film Hellomation dan benar-benar menjadi orang yang sangat kreatif di Indonesia di tengah keterbatasan pasar animasi di Indonesia. Dia sudah bisa mencapai ranah internasional. Siapa lagi pengusaha sukses di Indonesia? Bapak Sandiaga Uno. Ya benar, Bapak Sandiaga Uno ini benar-benar terkenal ya. Siapa yang nggak tahu Bapak Sandiaga Uno? Pengusaha sukses di Indonesia ini, beliau itu mempunyai banyak perusahaan. Salah satunya itu PT Provident Agro. Itu merupakan salah satu bisnis kelapa sawit punya Bapak Sandiaga Uno. Itu berdirinya tahun 2006 melalui investasi di Saratoga, dan benar-benar menjadi perusahaan yang sukses. Jadi investasi Bapak Sandiaga Uno ini banyak ya di berbagai perusahaan. Contoh lain itu juga ada Bapak Sudono Salim. Lah ini pendiri Indomaret ini. Indomaret yang udah ada di mana-mana, yang pegawainya udah sangat banyak. Pengusaha-pengusaha yang seperti inilah yang membantu perekonomian negara. Yang suatu negara bisa dikatakan maju atau enggaknya itu tergantung para pengusahanya, tergantung rakyatnya itu benar-benar makmur atau tidak. Karena jika ada pengusaha berarti mereka akan membuka banyak lowongan pekerjaan. Bapak Sudono Salim ini pertama itu ya, Indomaret itu dibuka di Ancol di Jakarta Utara pada tanggal 20 Juni tahun 88, dikelola oleh PT Indomarko Prismatama. Terus tahun 97 perusahaan mengembangkan bisnis di gerai waralaba pertama di Indonesia. Indomaret ini merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group. Tentu saja pendirinya yaitu Pak Sudono Salim. Kini perusahaan tersebut dimiliki oleh anaknya yang bernama Antoni Salim. Ini merupakan salah satu orang terkaya di dunia ya, tahun 2021. Kemudian menumbuhkan minat berwirausaha. Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan seseorang untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, antara lain pengamatan atau observasi terhadap lingkungan sekitar.
Ini contohnya bisa melihat berbagai macam usaha seperti bidang pertanian, kerajinan, usaha jasa seperti travel, ada peternakan juga, ada perikanan juga. Sehingga mereka itu dengan cara tersebut dapat menemukan ide usaha untuk memotivasi diri. Jadi dengan pengamatan observasi ini mereka dapat menemukan ide untuk berwirausaha, sehingga juga dapat memotivasi diri mereka sendiri. Yang kedua, dengan melakukan kunjungan ke unit-unit usaha kecil. Ini cara ini ya. Dengan cara ini kita itu dapat memperoleh gambaran tentang usaha yang sedang dikelola oleh wirausaha. Mulai dari gimana sejarah berdirinya, cara berdirinya gimana, kiat-kiat suksesnya itu gimana, hambatan yang pernah sedang dialami itu gimana. Sebaiknya dilakukan juga kunjungan ke unit-unit kecil seperti itu untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tambahan. Itu penting ya. Terus yang ketiga, modal utama wirausaha ada keyakinan untuk menang, bukan uang. Nah, ini yang pertama ini jangan berpikir tentang uang dulu. Pertama pikirkan tentang keyakinan kalian itu akan menang dari kegagalan. Jadi bukan semata-mata hanya mendapatkan uang, tapi usaha dan kerja keras yang bisa membuat kemenangan dalam menjalankan bisnis. Yang penting kalian itu kerja keras dulu, usaha dulu. Jika sukses itu uang yang akan mencari kalian. Seperti itu. Pertama kerja keras dulu, usaha dulu, kerja secara sungguh-sungguh. Baru uangnya itu merupakan bonusnya. Yang keempat, konsentrasi pikiran Anda pada perubahan pola pikir. Ini pola pikir mindsetnya ya, harus diubah ya. Dari pola pikir yang konsumtif menjadi yang produktif. Misalnya seseorang yang mempunyai rumah dengan pekarangan yang luas, lalu pekarangan yang luas itu bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha atau disewakan ke seseorang, atau membuka usaha kecil seperti kafe atau butik seperti itu. Jadi pola pikirnya, mindsetnya itu harus diubah. Jangan selalu aku mau beli ini, mau check out Shopee di sini, mau beli ini. Jadi gimana kita itu juga punya usaha? Gimana juga kita itu punya usaha, berpikir secara produktif, jangan konsumtif terus. Itu cara menumbuhkan minat berwirausaha. Ini penting ya ini ya. Terus yang nomor 5 itu bersahabat dengan yang tidak pasti. Artinya dalam berwirausaha memang ada risikonya, itu udah pasti. Berwirausaha itu memang ada risikonya. Tetapi kita harus bersahabat dengan ketidakpastian. Anggaplah sesuatu yang positif dan belajar dari pengalaman. Seperti itu. Dari ketidakpastian itu anggaplah itu sebagai pengalaman atau sesuatu yang positif, sebagai pembelajaran buat kita ke depannya. Harus bagaimana? Terus yang keenam, buka pikiran dan pelajari hal-hal baru. Selalu berkreativitas atau berinovasi, menemukan hal-hal baru agar produk yang dipasarkan selalu up to date dan sesuai dengan keinginan pasar yang dibutuhkan. Ini penting, mencari kebutuhan pasar yang diinginkan. Biasanya apa ya? Kalian itu pintar. Sekarang itu pengennya membuat dari hal yang kecil dulu, misal membuka warung kecil atau toko kecil seperti itu, atau kalian membuka di bidang usaha seperti tadi yang sudah ibu jelaskan, seperti menggambar, atau kalian bisa desain grafis melalui internet, atau kalian bisa membuka usaha-usaha dari yang hal-hal yang baru dulu lah, menemukan inovasi, membuka usaha travel, membuka usaha apalagi, usaha di bisnis makanan. Kalau dari bisnis makanan itu yang kecil-kecil dulu, menerima pesanan makanan ini itu menerima pesanan, lah uangnya disimpan. Setelah itu dibuat yang lebih besar lagi, dibukalah warung atau apa sajalah, yang penting
atau rumah makan seperti itu, dari yang kecil-kecil dulu sampai terus berkembang, terus berdempang, itu namanya kalian sudah menumbuhkan minat berwirausaha. Yang penting terus berkembang, jangan stuck di tempat ya, jangan berhenti di tempat. Yang ketujuh, be ready, persiapkan diri Anda dengan baik. Ini meliputi manajemen maupun finansial kalian, itu harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Yang kedelapan, tampilkan wajah yang enak dilihat, seperti membangun network dan bersikap ramah, terus banyak tersenyum, serta memperluas jaringan demi mendapatkan pasar. Itu juga penting ya. Jangan pas cemberut, marah-marah. Siapa yang mau menjalin kerja sama orang yang sering marah-marah atau cemberut atau sering berkata kasar? Siapa yang mau berhubungan dengan orang-orang seperti itu? Jadi tampilkan wajah yang enak dilihat, seperti ramah sama orang, seperti itu, membangun relasi, memperluas jaringan demi mendapatkan pasar, seperti itu. Nomor 9, kurangi resiko dengan dukungan data, seperti lengkapi datanya terlebih dahulu. Informasi juga kemampuan teknik, seperti informasi dan kemampuan yang dapat mengembangkan usaha. Karakter yang dimiliki wirausaha. Jadi di sini ada karakter-karakter yang dibutuhkan untuk mendukung wirausaha berpeluang sukses. Yang pertama yaitu ada daya gerak, seperti semangat, tanggung jawab, ketekunan, dan kesehatan. Yang kedua, kemampuan berpikir, seperti kreatif, kritis, dan analitis. Yang ketiga, kemampuan membina relasi, seperti mudah bergaul, mempunyai tingkat emosi yang stabil. Jadi kalau emosinya gak stabil itu berbahaya ya, tiba-tiba langsung marah, gak ada apa-apa, langsung cemberut, gak ada apa-apa, langsung marah-marah sama orang, atau sedih, atau gimana. Jangan sampai punya emosi itu naik turun ya, emosinya itu harus stabil. Orangnya ramah, suka membantu, juga bagus dalam kerjasamanya, juga orang yang penuh pertimbangan, juga orangnya itu bijaksana ya. Nomor 4, mampu menyampaikan gagasannya, seperti terbuka dan dapat menyampaikan pesan baik secara lisan maupun tulisan. 5, keahlian khusus, seperti menguasai proses produksinya itu gimana, itu harus dikuasai ya. Pelayanannya juga gimana, itu harus dikuasai, itu merupakan keahlian khusus. Dan tahu dari mana mendapatkan informasi yang diperlukan, itu juga keahlian khusus. Nomor 6, bukan sekedar tumpangan hidup. Emang ya, UMKM itu emang tumpangan hidup yang penting, tapi tidak semua orang yang memiliki usaha itu adalah wirausaha. Jadi wirausaha itu adalah orang yang mempunyai keberanian penuh dan kegigihan sehingga usahanya mengalami pertumbuhan. Jadi usahanya itu terus berkembang. Jadi bertumbuh menjadi kata kunci dalam berwirausaha. Contohnya ya, jika mereka hanya sekedar membuka usaha ya, buka usaha aja lah, warung kecil, sekedarnya aja lah. Yang penting buka di depan rumah cukup, udahlah, buka toko di depan rumah itu cukup, cuma nambah penghasilan. Cuma sekedar itu tujuannya mereka. Buka toko di depan rumah, udah cukup lah, nambah penghasilan kecil-kecilan. Itu namanya pedagang biasa. Tapi kalau berwirausaha itu beda. Wirausaha itu beda. Wirausaha itu ada perubahan dari waktu ke waktu. Ibu kan udah jelasin dari kecil, dari tadi kan, dari warung kecil jadi sebuah toko, terus ada cabang-cabangnya sehingga bisa jadi supermarket. Nah, itu yang namanya wirausaha. Dari yang memiliki sedikit karyawan hingga memiliki ratusan karyawan. Nomor 7, percaya diri.
Seseorang harus percaya pada diri sendiri, artinya yakin akan melakukan suatu usaha tertentu dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki. Jadi ini harus percaya diri ya, sama keterampilannya, sama pengetahuannya. Pengetahuannya udah cukup, saya sudah belajar banyak tentang bisnis, tentang wirausaha. Terus keterampilan juga, lalu pengalaman. Saya juga sudah berpengalaman dari kegagalannya lah, dari belajar dari orang lain, belajar dari kegagalan orang lain, apa-apa yang perlu dihindari. Ya, contohnya ya seperti ini. Misal seseorang itu pernah bekerja menjadi karyawan lah di sebuah restoran selama 5 tahun. Nah, pasti dia itu kan memiliki pengalaman sama pengetahuan untuk mengelola restoran. Nah, itu bisa jadi bekal. Bisa jadi bekal pengalaman untuk menumbuhkan keyakinan dan percaya diri. Jadi dia itu bisa mengelola restoran. Dia juga bisa melihat ini ada peluang apa tidak. Nah, itu bisa menjadikan kepercayaan dirinya. Nomor 8, berani mengambil resiko. Seorang wirausaha harus berani mengambil resiko. Kegagalan yang dapat saja terjadi. Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Ada yang bilang seperti itu ya, kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Emang itu yang harus diterapkan pada wirausaha. Gagal bangkit lagi, jadi harus benar-benar gigih. Keinginannya itu harus benar-benar kuat, gak setengah-setengah, gak mudah pantang menyerah. Biasanya ya kalau kegagalan kayak gitu itu bukanlah akhir dari suatu usaha ya, usaha yang dilakukan, bukan suatu akhir usaha yang dilakukan. Itu biasanya kegagalan itu ya juga merupakan pengalaman, jadi juga merupakan pembelajaran. Apakah kita harus memulainya dari mana, dicari kesalahannya juga dari mana, seperti itu. Ada berbagai macam resiko dalam mengelola bisnis itu. Biasanya tuh resikonya itu ya karena resiko yang tidak disengaja itu seperti ada bencana alam, banjir, gempa bumi. Kan kalian kan juga sudah tahu kan, akibat Covid banyak wirausaha, perusahaan-perusahaan itu yang mem-PHK karyawannya. Banyak yang bangkrut lah. Itu merupakan resiko yang terjadi karena tidak sengaja. Seperti bencana alam, juga banjir, seperti itu. Juga ada resiko yang terjadi karena kegagalan operasional kerja, seperti gagalnya memilih bahan baku atau gagalnya memilih karyawan yang tepat. Jadi memilih karyawan ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai memilih karyawan yang buruk sifatnya, tidak punya sopan santun, apalagi suka mencuri, tidak jujur, tidak bertanggung jawab sama tugasnya. Jangan sampai memiliki karyawan yang seperti itu atau bekerja sama dengan orang yang seperti itu. Hindari orang-orang yang seperti itu. Nomor 9, segera mengambil tindakan untuk memulai usaha setelah melihat peluang bisnis. Nah, ini sebelum melakukan usaha kebanyakan orang hanya berpikir terus, berkata-kata terus seperti itu. Jadi jangan ngomong terus, aku pengen ini, saya pengen buka usaha ini, saya pengen buka ini, tapi gak ada tindakan, sama aja dengan bohong. Nomor 10, selalu berpikir dan berusaha mencari peluang usaha baru. Ini wirausaha yang sukses ini ya, wirausaha yang dapat cepat melihat peluang bisnis dengan segera memulai usaha. Ada peluang bisnis langsung memulai usaha, seperti itu. Tapi semuanya data-datanya harus ada ya, harus apa ya, produksinya juga harus tepat, datanya juga harus lengkap, seperti itu. Baru bisa langsung memulai usaha gitu. Harus melihat peluang bisnisnya. Karakter wirausaha yang utama adalah memiliki persahabatan yang cukup kental dengan ketidakpastian. Ini faktanya itu ya, biasanya di lapangan, karena wirausaha ini tidak bisa dibilang pekerjaan tidak tetap ya. Kebanyakan banyak lulusan sarjana itu lebih memilih jadi pegawai negeri atau karyawan di sebuah perusahaan lah yang seperti itulah.
atau bisa menjadi naik jabatan menjadi manajer atau gimana, nggak apa-apa penghasilan kecil, yang penting menerima gaji tiap bulan, yang penting juga bisa dapat tunjangan atau setiap tahun bisa naik jabatan atau mutasi atau hal yang sebagainya lah, yang bisa mendapatkan posisi yang lebih baik di perusahaannya atau di tempat kerjanya, seperti itu kan karyawan kan ya. Gak apa-apa gaji kecil, yang penting tiap bulan ngalir terus uangnya. Nah ini berbeda sama wirausaha. Wirausaha ini tidak ada penghasilan tetap, iya. Semua fasilitas harus dibayar sesuai dengan keuangan yang diperoleh juga, iya. Bahkan ketika baru memulai usaha, kesulitan keuangan pasti terjadi. Keahliannya belum cukup atau kepercayaan dari konsumen belum stabil. Semua proses penuh dengan tantangan, ketidakpastian adalah langkah yang menantang bagi seorang wirausaha. Kalau dipikir itu orang itu ya lulusan sarjana pasti milih jadi karyawan lah, atau jadi pegawai negeri, daftar pegawai negeri, gaji kecil tapi tiap bulan lancar, atau rutin menerima gaji tiap bulan. Makanya banyak orang yang nggak mampu melaluinya, nggak mampu menjadi wirausaha. Bahkan orang yang sudah berwirausaha ini banyak yang balik arah. Bukan banyak yang balik arah ya, ada beberapa ya lumayan banyak yang balik arah kembali menjadi pegawai. Banyak yang menyerah karena memang sulit. Jadi bagaimana bisa seseorang bisa bertahan dengan ketidakpastian lah. Ini kalau kita berpikir ini gimana caranya bisa bertahan dari ketidakpastian? Ya itu seperti yang ibu bilang tadi, harus mempunyai keyakinan yang kuat, kegigihan yang kuat. Jadi gak semua orang itu bisa jadi kayak Sandiaga Uno atau pemilik Indomaret atau mereka yang udah berwirausaha di bidang kosmetik. Yang penting itu hatinya itu jangan mudah menyerah gitu. Penghasilan itu pasti ada, uang itu pasti ada kalau kita terus berusaha, insya Allah itu ada jalan. Kalau berwirausaha ini kalau jatuh itu jatuh banget ya, tapi kalau udah sukses itu sukses, sangat sukses, melebihi dari pegawai. Kan mereka yang bisa memfasilitasi atau mempunyai pegawai seperti itu adalah pilihan ya. Jadi itu harus semangat, berani, percaya diri dan optimis pada wirausaha itu. Intinya jangan mudah menyerah. Ya, hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Jangan lupa Google Form-nya diisi. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.